lebih nyorotin ke akademik ya. Nah, dari berdinamika di Kopma, kita tuh belajar tuh merangkul, koordinasi, kerjasama sama teman-teman, karena kita tuh punya budaya kerja kolaborasi ya, sekarang gelora sinergi. Kita belajar buat menyatukan pendapat-pendapat kita di bidang-bidang yang berbeda-beda. Nah, itu bantuin aku banget nih saat kerja kelompok, tugas di akademik kampus. Aku bisa belajar buat merangkul teman bareng-bareng dan akhirnya dapat nilai yang memuaskan. Yeay. Di luar Kopma sendiri kan itu kan kita juga bersosialisasi dengan orang ya, dan keterampilan tadi yang kayak profesionalitas itu tuh sangat berguna banget gitu kita saat hidup, bersosialisasi dengan orang-orang banyak di sekitar gitu. Dan untuk tanggung jawab itu sangat-sangat sih, apalagi kita di dunia perkuliahan, kita banyaknya tugas yang kelompokan, itu tuh membuat kita tuh sadar kalau oh ini tugasku gitu, harus aku selesaikan gitu. Itu sih yang dari Kopma yang bisa kita salurkan ke di luar Kopma. Apa ya, menurutku karena SDM ini strict banget sama dengan yang namanya aturan, jadi kayak lebih terlatih untuk gimana sih kita tuh bertanggung jawab terhadap apa yang udah diberikan kepada kita. Misalnya di luar Kopma ya, misalnya kita punya tanggung jawab, mungkin aku konteksnya ngambil dari KKN ya, karena KKN sendiri lebih beragam juga dinamikanya. Jadi menurutku tanggung jawab yang diambil di Kopma ini bisa memberikan gambaran untuk aku berdinamika di KKN itu sendiri. Karena sebelumnya aku tuh anaknya tuh nggak pedean gitu kan, terus jadi kayak semenjak join Kopma, terutama dulu waktu di bidang hubungan masyarakat tuh aku jadi tambah bisa lebih pede, apalagi kalau ngomong di depan umum. Terus juga dalam hal apa ya, manajemen waktu juga sih, karena kan kegiatan Kopma itu kan sangat banyak ya, sangat beruntut gitu. Nggak cuma kegiatan satu bidang aja, tapi kadang bidang lain pun butuh partisipasi dari bidang-bidang yang lainnya juga. Makanya skill untuk mengelola atau memanajemen waktu itu benar-benar terlatih banget sih di Kopma. Pengalaman sih, kayak mungkin pengalaman yang aku dapatin di Kopma ini nggak aku dapatin di organisasi lain ya, yang aku sebutkan sebelumnya. Kayak bisa dibilang Kopma ini miniatur perusahaannya, kita kayak serasa kerja di sektor swasta. Jadi kita dipersiapkan untuk ketika nanti kita memang mau terjun di sektor swasta, kita punya gambaran kecilnya gimana. Oke, di Kopma tuh banyak banget sih dinamika yang terjadi. Nah, dari dinamika itu kita bisa belajar nih buat tangguh menghadapi tantangan selanjutnya. Dan itu benar-benar berguna banget nih di dunia profesional. Mungkin karena Kopma kan salah satu nggak cuma sekedar UKM gitu, tapi menurutku organisasi dan juga UKM yang benar-benar nyaris sama seperti perusahaan gitu loh, yang mana kita di sini juga punya banyak sekali tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kayak menurutku ini adalah ladang atau adalah tempat di mana kita bisa belajar itu tadi untuk menuju ke nanti kalau kita udah lulus untuk lebih ke skala profesional lagi. Dan istilahnya di sini tuh juga komunikasinya nggak cuma komunikasi dengan teman, sekedar teman aja, tapi juga harus bisa memposisikan kalau kita waktu diminta untuk bersikap profesional ya kita juga harus bisa, dan mengesampingkan kalau dia tuh teman kita, kayak gitu sih. Nggak luput lagi lah dari profesionalitas itu yang kayak aku yakin aku bisa di dunia kerja kalau misalkan kita sudah memiliki sifat profesionalitas, terus habis itu sikap bisa ngomong lah di depan orang banyak, terus habis itu dengan orang-orang baru. Karena di dunia kerja itu kan kita tidak menetap dengan orang-orang itu aja, nggak kayak kita pada masa sekolah atau pada masa kuliah yang kita bisa nih kita memilih dengan orang itu. Tapi kalau misalkan di dunia kerja itu kan kita tidak bisa memilih orang mana yang mau kita dekati, orang mana yang akan selalu ada sama kita. Jadi itu yang kayak membuat aku itu sifat itu yang membuat siap untuk ke dunia kerja yang diambil dari Kopma. Masalah yang
aku dapetin nih di Kopma itu adalah pada saat aku kepanitiaan RAT itu benar-benar yang kayak melekat sampai sekarang, yaitu aku itu masalahnya adalah itu kan RAT di masa-masa liburan semester ya. Nah di liburan semester itu kan kita ada dua pilihan nih, antara menyelesaikan tanggung jawab kita di Kopma untuk menjadi kepanitiaan di RAT, sama masalah keluarga ini tuh kayak aku harus pulang gitu, aku harus ikut bersama keluargaku gitu saat-saat libur. Itu sih kalau aku itu yang buat kayak harus memilih mana yang prioritasin, tapi akhirnya aku bisa menjalani itu semua, dan akhirnya kayak yang penting ikut Kopma dulu, terus nanti baru bisa berkomunikasi dengan keluarga. Terus abis itu kalau untuk permasalahan yang ada di Kopma itu sebenarnya banyak ya kalau jujur, yang sampai melekat sampai sekarang, apalagi menyiapkan semua program di Kopma itu pasti ada rintangannya, dan yang paling penting tuh biasanya kendala sama partisipan. Itu benar-benar yang ya kita mau gimana lagi gitu, dan itu tergantung kitanya sendiri mau guide orangnya gimana sih, itu aja sih kalau. Mungkin karena ini ya, organisasi itu pasti ada, tentunya ada dinamika, ada perubahan. Nah saat itu aku tuh orang yang mungkin tipikal yang suka sesuatu yang statis, cenderung yang itu aja, lurus aja. Nah sejak aku berorganisasi itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan aku harus menghadapi itu. Ini kayak aku ngerasa kayak ini gimana ya, aku harus kayak gimana ya, apa sih yang harus aku lakuin step by stepnya. Nah untungnya teman-teman Kopma banyak yang bantuin aku, banyak support aku dan memberikan aku masukan buat menghadapi itu. Jadinya aku bisa menghadapin deh tantangan itu. Sebetulnya banyak banget ya, karena pasti kalau dalam setiap organisasi kita juga nggak memungkiri kalau masalah tuh akan selalu datang gitu kan. Terus kalau dari aku pribadi sendiri sih juga ada banyak ya, dan mungkin yang aku inget sih dulu terkait ini ya, misalkan kita berkomunikasi gitu dengan nggak cuma stakeholder tapi dengan pihak-pihak luar, kayak misalkan dengan alumni kayak gitu, gimana kita bisa istilahnya ya profesional itu, terus harus juga teliti, karena dulu aku sempet waktu komunikasi sama pihak eksternal tuh dari akunya sendiri tuh kan kurang teliti ya, kayak ngirim surat undangannya tuh salah, terus itu pun dari pihak eksternalnya tuh juga malah yang negur langsung. Nah dari situ jadi aku belajar nih, aku juga harus lebih hati-hati kalau misalkan komunikasi sama pihak luar. Kalau misalkan ada surat undangan yang harus aku kirim, harus aku teliti lagi, jangan sampai isinya salah, dan juga malah pihak eksternalnya tuh yang ngoreksi kayak gitu sih. Mungkin kalau aku tantangan terberat sih ketika berkomunikasi sama karyawan ya, karena pertama kali aku terjun ke sumber daya manusia ini emang aku waktu itu didapatkan amanah untuk megang ranah rekrutmen, di mana rekrutmen ini kan berhadapan dengan banyak orang. Ketika oprek part-timer, kita oprek karyawan, itu pasti berhadapan dengan sifat orang yang macam-macam, apalagi ketika di tahap proses wawancara sampai ketika nanti diterima, khususnya karyawan ini emang agak strict, karena kan tantangannya adalah gimana kita tuh bisa mengelola karyawan ini ketika dari awal diterima sampai dia bisa kerja dengan optimal di Kopma. Itu menurutku cukup tantangan yang sulit, karena sering-sering kadang-kadang miskomunikasi lah, masalah komunikasi tadi, masalah perbedaan pendapat, jadi kayak ya itu tantangan terberat yang mungkin masih sampai sekarang masih tak alami juga ya sebagai kepala bidang kayak gitu. Jadi itu juga memberikan pelajaran berharga sih. Karena nggak cuma dapat soft skill ya, karena juga dapat keluarga baru, teman baru, kemudian juga rumah baru nih, dan selanjutnya dapat insentif. Yang jelas pengalaman di Kopma, sistem kerja di Kopma dan budaya organisasinya itu benar-benar bantu teman-teman buat bentuk sikap resilient di dunia kerja. Gas gak sih? Pesannya, ayo teman-teman jangan ragu untuk join di Kopma, karena selain menambah pengalaman, menambah teman, di Kopma juga teman-teman kalau misalkan join jadi bagian dari staff ataupun pengurus dapat insentif, dan juga ilmu yang didapatkan di Kopma aku rasa sangat banyak sekali yang bisa nanti berguna di
kemudian hari ketika kita sudah masuk ke jenjang berikutnya dari perkuliahan gitu. Buat maba yang ragu nih untuk join Kopma, itu cuma satu, kayak sebenarnya Kopma ini itu adalah peluang emas yang jarang di orang-orang tahu gitu. Aku aja dulu nggak tahu kalau misalkan ada Kopma di sini, dan ternyata kalau kita join di Kopma itu kita nggak cuman belajar bagaimana berdinamika di suatu organisasi, tetapi di Kopma ini tuh kita bisa belajar yang namanya kerja, terus habis itu belajar namanya gimana kita mendapatkan income dengan suatu kerja keras kita. Jadi kita nggak melulu kayak ada apa-apa, butuh apa-apa terus minta gitu. Kalau di Kopma tuh kita bisa belajar yang namanya kayak kita berusaha, baru kita akan mendapatkan sebuah kayak reward maupun dari insentif yang bakalan kita terima gitu. Terus kalian akan banyak belajar sih, kita bagaimana kita berdinamika sama karyawan, terus habis itu gimana kita memposisikan diri kita di saat banyak kepala. Kalau di Kopma gini kan banyak kepengurusan, itu kan banyak kepala yang kayak kita nggak bisa melihat orang itu sikapnya kayak gimana. Nah ini di Kopma sendiri itu kita bakalan banyak belajar tentang itu. Terus habis itu keluarganya kuat banget sih Kopma, kita kayak sampai malam di sini, terus habis itu curhat bareng, itu yang dibutuhin juga sih kalau pada masa perkuliahan. Dan enaknya di Kopma itu kayak banyak teman-teman di sini gitu, teman-teman bidang yang bakal merangkul kita gitu. Jadi jangan ragu untuk join di Kopma. Kalian pasti akan merasakan bagaimana euforia menjadi seorang pekerja di saat kita masih berkuliah gitu. Itu sih pesan dari aku. Oke, kalau dari aku pesannya buat teman-teman Kopmanya di sana yang tertarik sama Kopma, apalagi join ke kepengurusan, pengalaman di Kopma apalagi di kepengurusan itu nggak bakal kalian dapatkan ketika kalian join di organisasi lain. Kalian benar-benar serasa kayak lagi magang di sektor swasta, tapi dengan skop yang lebih kecil, karena ini sifatnya di koperasi. Nah itu menurutku bisa jadi nilai plus buat kalian ketika nanti kalian udah keluar dari Kopma. Ketika mungkin kalian mau daftar magang di tempat kerja sebenarnya, atau kalian mau daftar kerja ketika sudah lulus, itu menurutku value yang didapatkan di Kopma ini sangat-sangat besar. Mungkin aku juga lihat di alumni Kopma yang sukses bisa tembus ke tempat kerja impiannya itu ya gara-gara memanfaatkan privilege dia dulunya adalah pengurus dari Kopma.